Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan berbicara tentang sebuah teks yang diberi nama recount text. Apa itu recount text teman-teman? Nah, sekarang kita coba memahaminya secara harfiah. Itu artinya kembali, count artinya menghitung, teks itu karangan. Nah, karangan menghitung kembali itu kalau kita artikan secara harfiah. Namun maknanya yang sesungguhnya itu adalah menceritakan kembali, ini maksudnya, atau mengingat kembali. Baik teman-teman, kita lanjut saja. Sebuah teks di dalam bahasa Inggris, seorang pengarang itu memiliki tujuan ketika dia ingin menyajikan sebuah karangan. Nah, diberi nama dengan social function. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya fungsi sosial. Nah, maksudnya fungsi sosial itu adalah tujuan. Jadi tujuan dari teks recount itulah to retell events for the purpose of informing and entertaining. Nah, jadi tujuan seorang pengarang menuliskan teks recount adalah untuk menceritakan kembali kejadian-kejadian yang bertujuan untuk memberikan informasi dan bisa juga bertujuan untuk menghibur, ya, atau menyenangkan. Nah, itu tujuan pengarang menulis teks recount. Kemudian seorang pengarang sebuah teks recount dia selalu menerapkan kerangka karangan. Nah, dalam bahasa Inggris generic structure namanya, itu adalah kerangka karangan. Terdiri dari 3 kerangka karangannya teman-teman. Yang pertama orientation, yang kedua events, yang ketiga reorientation. Nah, yang orientation ini adalah provides the setting and introduce participants. Jadi kerangka karangan yang pertama orientation ini bisa dikatakan pengenalan tokoh, ya, menyediakan menjelaskan tentang tempat kejadiannya, setting, atau bisa juga waktu kejadian, tempat kejadian di setting, kemudian introduce participants, kemudian mengenalkan siapa saja yang terlibat di dalam karangan yang berbentuk recount itu. Jadi ini biasanya terdapat di paragraf pertama. Kemudian berikut secara sederhana di paragraf kedua events kejadian-kejadian, ya. Tell what happens, menceritakan apa yang terjadi, in what sequence, ya, secara berurutan. Kemudian yang ketiga reorientation, itu optional closure of event. Nah, ini menekankan kembali orientation yang di atas tadi, atau menggarisbawahi tokoh dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam teks tersebut. Berikut significant lexicogrammatically feature. Nah, ini kalau boleh kita pakai bahasa istilahnya, ini adalah ciri-ciri gitu. Nah, biasanya teks recount itu fokus on specific participants. Dia fokus kepada partisipan yang spesifik. Kemudian use material process, kemudian circumstance of time and place, kemudian use past tense, ini yang paling dominan. Pada video kita sebelumnya kita sudah pelajari apa itu past tense. Ya, berarti hampir semua kalimat di dalam recount text itu adalah kalimat past tense, ya. Kemudian fokus on temporal sequence. Jadi dia fokus kepada urutan-urutan kejadian. Nah, sekarang kita lihat contoh teksnya. Michael, my roommate, and I had a great weekend. Last Saturday, we got up early and had a big breakfast. Then we took the bus to go downtown and went to an art museum. The museum opened at 9 o'clock and we stayed there all morning. We saw some beautiful paintings. We had
a guide who explained everything to us. I like it all, the art, but Michael didn't like the modern art very much. I bought copies of two paintings. I'm going to put them on the wall of my bedroom. At 1 o'clock, we were hungry, so we had lunch at the museum cafeteria. After lunch, we took a walk in the park near the museum. We went home. At 5 o'clock, we were very tired, but we had a good time on Sunday. We stayed home and studied. Jadi teman-teman, hampir semua kalimat yang ada di teks atau karangan ini atau bacaan ini itu berbentuk past tense. Kemudian mulai dari awal paragraf pertama diperkenalkan seorang yang bernama Michael dan teman satu kamarnya. Nah, itulah yang namanya orientation. Jadi memperkenalkan tokoh. Settingnya di mana? Setting waktunya last Saturday. Nah, setting tempatnya Art Museum. Nah, itu sesuai dengan kerangka karangan tadi. Kemudian event, apa yang terjadi? We saw some beautiful painting. We had a guide who explained everything to us. Ya, ini event pertamanya, mereka melihat lukisan yang cantik, beberapa lukisan yang cantik. Kemudian mereka dipandu oleh seorang pemandu yang menceritakan segala sesuatu di sana. Kemudian event yang berikutnya, I bought copies of two painting. Dia membeli ya 2 lukisan. Nah, jadi itu event-event. Nah, kemudian reorientationnya, at 1 o'clock we were hungry, so we had lunch at the museum cafeteria. After lunch, we took a walk in the park near the museum. We went home at 5 o'clock. We were very tired, but we had a good time. Nah, jadi di sini muncul kata we. We ini berarti reorientation, menggarisbawahi tokoh. Nah, tokoh yang dimaksud adalah we di sini. Siapa? We artinya kami. Siapa itu kami? Michael dan teman satu kamarnya. Nah, jadi itu secara sederhana teman-teman. Nah, mungkin kalau masih bingung, ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Untuk yang belum subscribe, silakan di subscribe. Bantu untuk membangun channel ini sehingga kami lebih bersemangat untuk terus berkarya menyajikan video-video menarik berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.